mata kuliah ini? Transistor, Pak. Komponen semikonduktor lebih tepatnya, ya. Komponen semikonduktor. Mohon maaf. Aduh. Bentar, saya harus mute dulu ya. Nah ya. Oke. Ada yang mau jadi host untuk saya? Co-host. Ada mau? Nggak bisa jadi co-host ya? Sebentar. Oh, nggak bisa. Pilihannya cuma host saja. Kalau host nggak bisa ya. Oke. Baik, jadi kita membahas komponen semikonduktor. Kalau di semester 1 kemarin kita membahas dioda, ya. Dioda sama BJT, ya. Untuk semester sekarang kita melanjutkan membahas mengenai ada FET, ya. Lalu ada MOS. Ya, ini MOS sih ya. Oke, nanti akan ada MOSFET, lalu ada op-amp, lalu kita membahas mengenai thyristor, ya, secara singkat aja. Ya, ini komponen semikonduktor semua. Nah, dengan komponen semikonduktor kita tetap bisa membayangkan bagaimana jalannya si elektron. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas komponen ketiga selama kita kontak ya, yaitu FET, Field Effect Transistor. Oke. Kita memiliki jenis namanya BJT ya. Pertanyaannya, kenapa kita memerlukan tipe atau jenis transistor lain? Atau mungkin lebih tepatnya adalah, apakah BJT punya masalah? Itu kira-kira. Jawabannya apa kira-kira? Apakah BJT memiliki masalah? Ketika kita menggunakan BJT, untuk mengaktifkannya kita memerlukan apa? Saklar. Bukan. Ada yang lain? Arus. Ya, iya, betul. Inputnya berupa apa? Arus. Arus apa? Basis. Betul. Memerlukan input, betul. Yang inputnya itu berupa arus. Ya, arus basis. Oke. Ketika kita bicara mengenai arus pada basis, berarti kita memerlukan apa untuk memberikan input arus ini? Tegangan, Pak. Ya, oke. Satu tegangan. Sudah selesai? Belum. Apa? Hambatan. Ya, betul, hambatan. R. Ya, ketika ada V, ada R ketemu, maka dia ketemu jadi arus. Ya, menghasilkan arus. Oke. Kalian masih ingat dong, apa sih arus itu? Elektron yang mengalir. Yap, betul. Elektron yang mengalir. Oke, simpelnya gitu ya, simpelnya dulu. Elektron yang mengalir. Oke. Ketika segala sesuatu diaktifkan menggunakan elektron yang mengalir, berarti apa? Kira-kira efeknya apa? Ada apa yang muncul? Yang muncul adalah ketika elektron mengalir berjalan rame-rame. Kalau kalian berjalan rame-rame itu efeknya apa? Anggaplah masuk gedung utama rame-rame. Gesekan. Ya, pertama akan ada gesekan. Cakep. Berikutnya ada apa? Efek dari gesekan apa? Berikutnya. Panas. Ya, dari gesekan itu akan muncul panas. Ya, dari panas inilah kita mengatakan ada ketidakefisiensian. Ya, kenapa? Karena kita sebenarnya hanya ingin kan kita nggak ingin komponen itu panas gitu ya. Kenapa? Kalau panas berarti ada energi yang terbuang. Ya, padahal kita pengennya menggerakkan si motor gitu ya. Ternyata ada energi panas yang dihasilkan. Berarti kan
energi input itu sama dengan energi motor yang digerakkan, energi untuk menggerakkan motor plus energi panas yang terbuang. Nah, energi panas inilah yang ingin kita hindari atau kurangi. Begitu ya. Oke. Maka gimana caranya? Kira-kira bisa nggak kita membuat, jadi kalau nggak pakai arus, kira-kira pakai apa dong kita mengaktifkan sebuah komponen? Tegangan. Ya, cakep ya. Alternatif kedua, untuk bisa mengaktifkan sebuah komponen, itu kita hanya menggunakan tegangan. Oke, sampai di titik ini apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum lanjut, saran saya kalian online sambil mencatat ya. Jadi hal-hal yang tidak paham, istilah yang mungkin saya pakai nggak umum gitu ya, ntar bisa kalian tanyakan. Oke, kembali lagi ke tema kita. Pak, apakah ada pertanyaan sama di sini? Kalian tahu apa itu tegangan, apa itu arus, apa itu hambatan kan ya? Oke. Jadi kalau hanya tegangan gimana Pak gitu ya? Nah, oke, kita buka dulu nih slide berikutnya. Jadi BJT memang mempunyai masalah gitu ya, di mana dia selalu memerlukan arus basis atau input ya, di sini ya. Meskipun kecil ya, kecil sekali, dia hanya mikro. Oke, hanya mikro. Jika kita berkaca pada komponen, mana tadi ya? Oke, jika kita berkaca pada rangkaian yang kemarin, ini ada BJT kan ya. Ada berapa BJT-nya? Ada 4 ya. Ada 4 nih BJT-nya. Misal kayak gini. Oke. Anggaplah kayak gini lah ya. Oke, anggaplah oke. Salah sih. Ini. Oke. Berarti kalau ada 4 BJT, berarti ada skala mikro tadi dikali 4 ya. Betul? Iya. Ya. Sekarang di IC itu ada berapa BJT kira-kira? Dalam sebuah chip. Dalam sebuah chip ada berapa transistor kira-kira? Puluhan? Halo? Ada berapa transistor kira-kira? Banyak Pak gitu ya. Oke. Sebentar. Saya coba tunjukkan gambarannya. Oke, ini saya searching ya. Apakah nampak ya di sana? Nampak, Pak. Oke. Ketika saya searching di Google ya, di Google transistor in Intel i7 atau Core i7 ya, yang sekarang sudah sampai Core i9 bahkan. Oke, ini pakai bahasa Jerman. Jadi di sini untuk untuk Intel 8086 ya, 8086 gitu ya. Itu ada 29.000 transistor. Ini tahun berapa ini? Udah lama banget nih ya. Intel 8086. Sekarang untuk Core i7 itu berapa? 3 billion. Berarti berapa? 3 miliar, Pak. 3 miliar, Pak. Ya, bisa dibayangkan tuh. Kita kemarin masih 4 transistor ya. Itu aja sudah pusing kita bahasnya ya. Ini 3 juta transistor. Berarti untuk mengaktifkannya kalau kita menggunakan BJT, tinggal dikali tuh, mikro dikali miliar. Kira-kira gede apa kecil? Ya, kebayang boros energinya ya. Oke? Oke, ini gambarannya. Apakah paham dengan imajinasi saya? Jadi ada
Gimana caranya? Oke, misal di sini juga lah ya. Ini saya buka di Quora misal. Ya, Quora ini forum diskusi online yang menarik juga untuk kalau mau kalian ikuti gitu ya. Jadi nih, untuk Core i5, Core i3 itu ada 1,4 billion ya. Kalau juta itu million. Kalau miliar itu billion ya. Berarti ada 1,4 miliar transistor. Sedangkan untuk i5 itu ada 1,7. Core i7 itu ada 1,7. 5 transistor ya. Oke. Jadi i7, i3 atau i5 itu artinya sudah tahu berarti sekarang ya. Ya, dia relevan dengan jumlah transistor yang ada di dalamnya. Oke. Ini juga ada nih. Di tahun 2016 itu Core i7 itu sudah 3,2 miliar. Ya. Oke. Cukup ya? Baik. Sekarang apa Pak arti angka-angka itu terhadap performa transistor? Sehingga jika seluruh transistor mengandalkan arus meskipun skalanya mikro, ya, misal anggaplah 1 mikroampere. Lalu semua bekerja begitu ya. 1 mikroampere dikali anggaplah 1 miliar. 1 kali 1 juta gitu ya. Oke. 1 mikroampere berarti berapa? Pangkat mikro itu berapa sih? Pangkat berapa sih? 6, Pak. Min 6 ya? Iya. Betul ya? Pangkat min 6. Maka dia akan menjadi ampere pada angka ini. Berarti menjadi 1000 ampere. Bayangkan, kita butuh arus 1000 ampere. Ya. Apa arti angka 1000 ampere ini? Oke. Daya, rumusnya apa? V kali I ya. Jika sebuah rangkaian memiliki tegangan pada rangkaian komputer itu DC apa AC? Halo? Komputer itu DC ya. Dia biasa mengkonsumsi 12 volt sampai 19 volt. Ya, anggaplah kita pakai angka tengah 15 volt misal. Dikali 1000 ampere, berapa tuh hasilnya? 15 kilowatt. Oke. Pak, artinya apa? Tetap nggak paham. Oke. Sebentar. Mana tadi? Oke. Sekarang kita cek ya. Harga ada nggak ya? Saya belum pernah ngecek sih. Harga PLN per kWh. Nah, misal gini ya. Oke, ini nih. Misal kita pakai harga terendah ya. 1100 per kilowatt ya, per kilowatt hour ya, per kilowatt hour. Berarti kita punya 15 kilowatt hour. Oke. Tadi kan ini kita udah turunin harganya ya. Harga per kWh tadi berapa? Paling rendah 1100. Oke, kita bulatkan ke bawah lah, Rp1.000. Oke, Rp1.000. Oke ya. Ini per kWh, kilowatt per hour. Jadi kalau digunakan selama 1 jam harganya segini. Sekarang misal kita punya komputer dengan jumlah transistor 1 miliar. Ini sudah kita turunkan juga ya, bukan Core i7 berarti ya. Berapa sih harga yang harus kita bayar per jamnya? Berarti 15 kilowatt dikali 1000. Berapa? 15.000. 15.000 ya, ini 15 ya jadinya ya, karena kita udah kilowatt. 15.000 per jam. Oke. Berarti kalau kalian menyalakan komputer lagi online bersama saya dan seluruh transistornya bekerja, maka daya yang dibutuhkan itu adalah 15 kilowatt.
Jika digunakan selama 1 jam, maka kalian harus bayar PLN sebesar 15.000 per jam. Oke? Maka gimana cara mengiritkan biayanya? Maka kita harus menggunakan konsumsi energi yang rendah. Gimana cara membuat konsumsi energi yang rendah? Salah satunya adalah membuat komponen yang apa? Yang apa? Inputnya enggak arus. Oke, inputnya nggak harus, itu nanti akan tahap pertanyaan berikutnya. Komponen yang hemat daya. Oke, itulah kenapa sekarang banyak iklan-iklan alat listrik atau peralatan rumah tangga yang hemat daya gitu ya. Apa kata kunci di balik hemat daya? Itu adalah komponen. Siapa yang tahu komponen? Anak elektronika. Oke ya. Jadi kalian tuh belajar untuk bagaimana membuat efisien dunia ini gitu ya. Nah, gimana cara membuat hemat daya ini agar tidak ada arus yang terpakai secara besar? Saya ulangi. Maka kata kuncinya agar daya itu rendah, V yang digunakan harus kecil, I yang digunakan juga harus kecil. Oke, untuk kasus pada BJT itu kita menggunakan arus dan gunakan tegangan juga. Maka dengan kasusnya pada FET, kita arus tadi akan bisa kita minimalisir. Kenapa? Karena aktivasi pada FET kita tidak memerlukan banyak arus. Itu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang membingungkan. Oke, saya tunjukkan slide penuh saya ya. Oke, ini. Oke. Yang paling penting kalian tahu kenapa harus membahas ini penting gitu ya. Itu dulu yang penting. Kalau sudah tahu pentingnya, ntar gampang berikutnya. Oke, sekarang apakah jenis transistor yang kira-kira bisa mengadopsi cara ini? Ada, namanya adalah FET. Apa tadi kepanjangan FET? Itu adalah field, apa tadi kepanjangannya? Field effect transistor. Field effect transistor ya. Efek transistor. Gimana Pak menerjemahkannya? Kalau bahasa Inggris menerjemahkan dari belakang, berarti adalah transistor, efek, medan. Oke? Atau kalau kita jelaskan secara definisi, sebuah transistor ya, dia adalah keluarga transistor gitu ya. Perhatikan kata pertama itu penting. Adalah FET itu apa? Adalah jenis transistor yang aktivasinya atau cara kerjanya dia menggunakan prinsip apa? Menggunakan prinsip medan gaya. Gaya apa? Nanti akan ada gaya magnetik ya. Semacam magnetik. Ntar akan kelihatan. Karena faktor tegangan. Ntar akan kita lihat ya. Jadi menggunakan medan gaya gitu ya. Oke. Dengan perantara FET kita dapat menghubungkan peralatan apapun ya tanpa menggunakan arus ya. Oke, ini aplikasinya. Oke. Jadi penting sekarang untuk IC ya. IC yang kita gunakan contohnya adalah chip pada Core i7, Core i5, Core i3 ya. Para gamer itu ya. Itu sekarang kenapa kok bisa banget dingin CPU-nya? Kenapa nggak panas banget kayak dulu? Ya karena sudah digantikan teknologinya, nggak lagi menggunakan BJT tapi menggunakan salah satunya FET gitu ya. Dan FET ini banyak banget keluarganya. Nanti akan kita lihat. Oke. Jadi dia sama seperti BJT ya, Piranti 3 terminal. Perbedaan utamanya adalah jika BJT dia dikontrol oleh arus. Sedangkan FET cara kerjanya dikendalikan atau dikontrol oleh tegangan. Tolong digarisbawahi ya. Contoh di sini adalah kontrol arus pada BJT, kita kasih input pada basis, maka akan ada arus yang mengalir. Pak bingung Pak? Silakan cek materi saya di semester sebelumnya. Sedangkan kita tahu bahwa pada BJT ini ada kolektor, di sini apa? Basis. Basis di sini
Emitter. Emitor, tahu ya? Jadi arus berjalan dari arah kolektor ke emitor. Oke? Dan kok bisa berjalan? Karena dia diaktifkan oleh si basis. Oke? Nah, untuk pada FET, dia sama seperti ini, cuman karena teknologinya berbeda, maka nama kakinya pun juga berbeda. Pada sisi yang tadinya kita sebut input untuk mengendalikan, di sini namanya bukan lagi basis, tapi adalah gate, betul? Ya. Sedangkan pada kaki yang untuk kolektor, untuk tempat keluarnya arus, namanya apa? Drain. Drain, betul. Sedangkan di bawahnya adalah Source. ya, source. Oke, tolong dihafalkan 3 istilah ini dan ini contoh skemanya. Oke, yang berikutnya, perbedaan berikutnya adalah BJT menggunakan atau dia istilahnya adalah bipolar. Kenapa bipolar? Karena dia pembawa muatannya ada 2. Ada elektron, ada holes. Ya. Sedangkan pada FET, dia kariernya hanya 1. Kalau tidak elektron saja, ya cuman holes saja. Ya. Kalau elektron yang membawa muatannya itu namanya N channel, sedangkan kalau holes itu P channel, ya. Ntar kita lihat. Dan namanya adalah bukan bipolar device, bukan. Dia namanya adalah unipolar. Uni itu 1. Universe, universal, apalagi university gitu ya. Uni itu 1. Oke. Ini beberapa istilah yang tadi udah kita bahas ya. Jadi perbedaan cuma 1 di sini nih, kalau kalian lihat ya, ada base current, tapi di sini menggunakan gate voltage. Jadi kita tidak lagi menggunakan arus. Outputnya apa Pak? Tetap outputnya arus ya, tetap outputnya arus. Ya, oke. Sekarang ini adalah carta atau keluarga dari FET ya. Kalau kita tarik ke atas ya, nenek buyutnya ya sama, dia akan masuk ke keluarga transistor ya. Transistor, kerabat dekatnya namanya adalah BJT. Lalu FET ini dia memiliki keturunan ya, ada namanya 1 GFET, 2 MOSFET, ketiga nanti CMOS. Ya, untuk N channel, P channel ini pasti tahu ya. Ini berarti nanti pembawa muatannya adalah elektron, berarti dia didoping menggunakan materi apa? Nama materialnya? Silikon. Silikon. Boron. Oke, silikon itu material intinya. Material yang dicampurnya itu silikon. Tetapi materi apa yang dicampur? Fosfor. Iya, betul. Fosfor ya. Betul, fosfor. Kok bukan silikon, Pak? Ya, jadi silikon itu adalah material dasarnya. Dia adalah seperti material utama. Ini silikon semua nih. Oke. Ketika silikon semua, ini materi silikon semua gitu ya, ya dia semiconductor gitu ya. Gimana Pak? Biar dia menjadi tipe N, berarti dia harus ditambahkan materi apa? Fosfor. Fosfor ya. Maka fosfor harus ditambahkan di sini nih. Gini nih. Gini nih. Ketika fosfor bercampur dengan silikon, maka dia menjadi N-type. Ya. Kalau P channel, apa nih material dopingnya? Boron. Ya, boron. Oke ya. Oke. Untuk ini MOSFET, nanti kita akan bahas ada 2 keluarga, ada D MOSFET, ada E MOSFET. Bisa kalian tulis untuk dipelajari lebih lanjut nantinya ya. Ujiannya ya hanya ini aja ya. Oke, jadi ini sudah merangkum kurang lebih 60% materi kita semester ini. Nanti ditambah op-amp, 20% ditambah tiristor. Oke ya. Jadi kalau kalian mau mengevaluasi ketercapaian kalian, ya ini komponen yang kita pakai ya. Oke, semua di sini nih, GFET, MOSFET, CMOS. Ya. Oke, next.
Oke, ini saya skip aja karena nggak begitu urgent. Oke, jadi ini bentuk komponennya, ya bentuk komponennya. Pak sama kayak BJT, iya. Yang beda strukturnya. Untuk struktur akan kita bahas berikutnya. Ini adalah simbol komponen, ya. Ngapain Pak penting nilai simbol? Ya kalau nanti kalian simulasi ya menggunakan alat gitu ya atau simulator atau aplikasi ya harus pakai simbol. Kalau nggak tahu simbolnya nggak bisa makainya ya. Oke, ini simbol dari junction FET ya. Sekarang kita udah bahas keluarga pertama ya. Tadi kan GFET ya. Jadi kita tadi bahas FET-nya nih. Sudah selesai. Sekarang kita bahas anak pertama dari FET itu adalah G atau junction FET. GFET. Simbolnya demikian GFET itu ya. Diperhatikan baik-baik. Untuk N channel tanda panahnya ke dalam, untuk P channel tanda panahnya keluar pada gate. Oke. Ini struktur. Sekali lagi ini struktur dan penting untuk nanti membayangkan sifat dari si GFET. Oke ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Warna merah ya, yang ini ya, warna pink ini adalah P-type. Udah jelas ya, berarti dia adalah silikon ditambah dengan boron. Di sini banyak holes-nya. Ini juga demikian, di sini juga ada Pak, ini apa sih Pak, kotak-kotak kayak gini? Gimana cara menjelaskannya? Oke, gini. Kotak-kotak itu mewakili gambar seperti ini. Oke. Suatu kelas, seluruh laki-laki kumpul di sebelah kiri. Ini laki-laki. Lalu, perempuan semua berkumpul di sebelah kanan. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Gitu ya. Maka untuk menjelaskan atau menggambarkan distribusinya biar gampang, maka adalah kita buat gambar seperti ini. Nah, ini adalah kotak untuk laki-laki, ini adalah kotak untuk si perempuan. Gitu ya. Oke. Sama, ini juga demikian. Ini banyak konsentrasi fosfor untuk boron ya, P-type ya. Di sini juga banyak konsentrasi fosfor. Di sini banyak konsentrasi astagfirullahaladzim. Di sini ya banyak konsentrasi untuk si boron. Ini fosfor, N+ itu artinya banyak banget ya. Pak, di bawahnya ada yang biru juga tapi nggak ada plusnya. Berarti jumlah konsentrasi fosfor pada bagian yang plus itu lebih banyak. Oke, seperti itu. Oke, di sini adalah ada source serta drain. Sebelumnya di sini ada warna hitam ya. Warna hitam ini adalah silikon dioxide. Dia sifatnya non-konduktif. Seperti anggaplah bayangannya kayak kaca atau karet lah ya. Dia tidak menghantarkan listrik. Tapi yang warna putih ini adalah material metal untuk menghubungkan dia ke ground. Jadi ini nanti terhubung ke ground. Sebesar 0 volt, ini juga 0 volt. Lalu ini drain adalah tegangan juga masuk ke sini. Oke. Baik. Ketika kita hubungkan ini nanti ke positif, misal kayak gini ya. Oke, ke positif kayak gini. Oke, apa yang terjadi pada arus listrik? Kira-kira gimana arus listriknya? Kalau di sini adalah misal 5 volt, silakan kalau bingung ya tanya-tanya. Ini 5 volt, berarti di sini berapa? Titik sini, berapa volt? Halo? Apakah suara saya hilang? Tidak. Oke, saya tanya kembali. Jika kita punya baterai, ya, seperti ini simbolnya, sebesar 5 volt, berarti yang atas ini berapa tegangannya ini? 5 volt. 5 volt. Di sini berapa volt? Salingkari. 5 volt, Pak. 5 volt. Di sini berapa volt? 5 volt. 5 volt. Berarti di sini berapa volt? 5.
5 volt juga. Sedangkan di sini berapa volt? Yang ini bawah. Nol. Ini 0. Nol. Ini Nol. Nol. 0 juga. Dan ini Nol. terhubung ya ke ground ya. Berarti ini 0 juga, ini 0 juga ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Oke ya. Sekarang kita lihat. Ketika kita memberi tegangan 5 volt di sini, berarti di sini sangat apa? Positif. Sangat positif. Apa dampak positif ini terhadap elektron? Menggerakkan elektron, Pak. Bergeraknya kemana? Elektron akan bergerak kemana? Dari mana ke mana? Ayo. Mengisi hole. Kurang pas. Silakan. Mau saya panggil? Negatif ke positif. Negatif ke positif. Berarti dari mana ke mana? Coba disebutkan kakinya. Dari kaki ini ke kaki ini, Pak. Gimana? Jadi ini kan 0 ya. Elektron akan bergerak dari dia menuju positif atau menuju negatif? Positif. Ya. Maka kan tadi kita udah bilang bahwa di sini yang warna hijau atau biru ini ya. Yang warna selain pink ini dia berisi apa? Negatif. Berisi elektron ya. Maka elektron akan banyak yang terpancing ke sini ya, terpancing ke sini. Oke, sehingga akan ada arus elektron ya. Oke, arusnya elektron ke sini. Jika elektron jalannya ke sana, berarti arus positif kemana? Mengarah ke D. Ya, sebaliknya ya. Ini adalah arus positif ya, arus positif. Sama aja sih ya. Sebentar. Arus positif. Oke. Baik, maka elektron berjalan seperti ini nih. Ya, ke sini terus nyambung ke sini lagi. Terus jalan lewat sini. Terus kayak gini jalan terus. Udah ya, kebayang ya? Betul? Oke. Sesimpel itu. Terus gimana cara mematikan si elektron? Gimana caranya? Ada yang punya ide? Gimana biar elektron nggak berjalan lagi? Agar kita membuktikan bahwa kita bisa mengendalikan si elektron, Ewan. Memberikan hambatan. Di mana ya? Di mana, Aisyah? Kok diem aja nih? Ini bagian paling penting ya yang harus dikuasai ya. Struktur. Oke, saya minta sekarang nyalakan semua videonya ya. 2 menit mungkin. Silakan nyalakan semua dulu. Oke. Silakan dinyalakan semua dulu. Ini gimana cara bikin full screen semua ya? Oke, harus mati ya. Oke. Ada yang mau jawab?
Silakan, yang mau jawab. Gimana cara mematikan si jalannya elektron? Aduh, nggak ada jawaban ya? Ya udah saya panggil aja lah. Mau dipanggil atau mau angkat sendiri? Oke, ini sebentar. Cozy Melanton. Silakan Mas. Gimana caranya? Nggak keluar suaranya? Tetap nggak ada suara tuh. Masih belum ada, Pak. Oh, sudah. Oke, silakan. Memberi hambatan Iya, itu yang saya tunggu. Kok malah berhenti? di kaki S mungkin, Pak. Di kaki S. Oke. Apakah sepakat Mbak Safira? Kok hilang? NIM 9. Iya, Pak. Ya, itu backlight ya. Cahayanya terang banget. Oke, gimana? Silakan, Safira Klaranisa. Gimana caranya Mbak Safira? Kira-kira? Kita ingin agar elektronnya, kan tadi udah terbukti bisa mengalir. Sekarang kita misinya adalah gimana membuat dia tidak mengalir. Gimana? Pas atau? Silakan, ada yang mau membantu? Safira? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Jalurnya itu ke yang melalui G, Pak. Dipindah melalui G, Pak. Dipindah melalui G. Gimana tuh ceritanya, Kennedy? Jadi kan tadi kalau misalkan jalurnya itu kan dari S, Pak, makanya bisa mutar apa? Oke. Nah, S sama D, Pak. Oke. Kalau melalui G kan jadi jalurnya itu diubah, jadi masuk lewat dari ping itu jadi terhambat gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Kennedy ya. Panggilannya siapa? Kenneth atau Edward? Ken aja, Pak. Oke, Ken. Masih salah, tetapi melihat peluangnya betul ya. Nanti akan ada hubungan sama gate ya. Tapi masih salah semua jawabannya ya. Oke, perhatikan semua. Oke, silakan kalau mau off boleh di off kan kameranya. Biar agak irit pakai datanya ya. Oke. Sekarang oke. Sebenarnya cara simpelnya adalah dengan mematikan sumber tegangan di sini ya. Matikan aja di sini. Tetapi kan itu nggak keren ya. Kita nggak bisa ngontrol. Oke. Nanti caranya adalah dengan memanfaatkan gate di sini ya. Tegangan pada gate. Oke. Dengan memanfaatkan tegangan pada gate. Ya. Oke. Perhatikan. Nggak usah pusing-pusing dulu ya. Nggak usah lihat yang bagian sini. Tidak usah dilihat dulu sini ya, nggak usah dilihat dulu. Lihat yang ini dulu ya. Oke. Ketika tegangan, saya pelan-pelankan ya. Jadi ini sama, ini dari drain ke source ada tegangan. Tadi kan saya buat 5 ya, misal di sini 5.
Jadi berarti sini 0 ya. 0-nya masuk ke ground ya, nyambung ke sini, lalu ada aliran dari source ke drain ya. Terus muter kayak gini ya. Oke. Dengan asumsi si gate itu juga dibuat berapa? 0. Oke, ketika 0 maka di sini ada P, lalu di sini ada ini depletion ya, yang warna abu-abu ini depletion layer. Pak, kok ada depletion, Pak? Karena di sini ada P, ada N. Setiap ada P, ada N, pasti di antaranya muncul apa? Masih ingat dong? Depletion layer. Iya, betul. Setiap ada P dan N bertemu, maka pasti ada PN junction namanya. Pasti ada simpang atau pertemuan PN. Ketika PN bertemu, maka efek fisika berikutnya akan ada, namanya adalah depletion layer atau daerah pengosongan atau daerah peluruhan. Bagaimana sifatnya itu bisa dicek di materi saya semester lalu. Ya. Oke, sekarang kita next. Ketika ini terkait depletion ya. Oke. Ketika nanti nggak apa. Jadi kita asumsinya masih sama ya. Dari gate-nya masih kita buat 0. Ketika arus pada VDS-nya adalah lebih besar daripada 0 atau kurang dari VTO atau threshold, maka arusnya ya itu akan seperti ini ya. Dia akan masih ada celah. Tetapi ketika si VDS-nya makin besar ya, ketika VDS-nya makin besar atau lebih besar dari VTO, maka si nilai dari depletion layer ini akan makin menebal sehingga laju aliran elektron tadi akan terhambat begitu. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, jika ada yang bingung. Silakan, nggak ada ya? Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Yang gambar stroke GFET itu kenapa dari S ke D Pak? Nggak dari D ke S gitu arah jalan arusnya? Kenapa arah jalan arusnya dari S ke D ya? Ya, sedangkan di bawah itu kan ground, itu pastinya nol tegangan kan? Ya, betul. Oke. Thank you Diki atas pertanyaan kritisnya. Ada yang mau membantu jawab saya? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Diki? Silakan. Kenapa di sini arah panahnya itu yang mana nih? Oh ini ya, ide ini ya. Kenapa dia kok ke sini sedangkan yang ini dia padahal elektronnya dari bawah gitu ya. Gitu ya Diki ya? Yang struktur GFET sebelumnya Pak. Oh yang ini. Oh ini ya? Bukan, sebelumnya lagi. Oh sebelumnya lagi. Oke. Yang kanan. Ini. Oke. Kenapa arah arusnya ke dari S ke D, kenapa nggak dari D ke S gitu? Oke. Silakan. Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang mau jawab? Rahmi coba. Rahmi Dini Agustin. Ulang lagi pertanyaannya, Pak. Mas, diulangi Mas pertanyaannya Mas. Kenapa arah arusnya dari S ke D bukannya dari D ke S gitu? Mungkin udah ketentuan dari rangkaiannya gitu. Oke, sudah takdir dari rangkaian seperti itu.
Udah ketetapan itu. Begitu ya jawaban Rahmi ya. Iya, Pak. Oke. Gimana Diki, puas nggak? Belum sih Pak, soalnya kalau saya menggambarkan kan dari volt itu harusnya kan dari D ke S baru ke ground gitu. Ya, betul. Oke, masih belum terpuaskan. Ada yang bisa membantu lagi untuk Diki? Silakan. Nurul siapa nih? Nurul S14 nomornya. Ya, Pak. Ya, silakan bisa menjawab untuk Diki. Coba pertanyaan lagi, Pak. Ulangi. Silakan Diki pertanyaannya. Oh, Dikinya hilang ini. Kenapa arah arusnya dari S ke D menuju ground, bukannya dari volt ke D ke S menuju ground? Apa? Kenapa arah arusnya dari S menuju D, bukannya dari D ke S menuju ground gitu? Dari S ke D. Ya, ini nih, saya hapus dulu ya biar gampang. Oke, silakan jawab Nurul. Safika. Ini kan 5 volt nih, Nurul. Terus arusnya kan ke sana. Ya kan? Kan gini nih harusnya ya Diki ya. Ini arusnya nih. Tetapi kenapa di sini arahnya kok malah ke sana gitu? Karena dia dari menuju negatif ke positif. Soalnya kan di D kan positif. Kalau di short itu kan, kalau di S kan negatif. Soalnya nilainya kan 0. Atau Oke. itu, Pak. Gimana Diki? Terjawab? Masih agak bingung sih Pak, tapi bisa dipahami sih. Kalau bingung tuh berarti nggak dipahami. Ya maksudnya masih Atau bisa kalau nggak paham tuh berarti ada sesuatu yang bermasalah. Oke, saya bantu ya. Oke, jadi ada 2 paradigma arus. Saya ulangi, ada 2 paradigma arus. Ya, secara fundamental arus itu adalah elektron yang berjalan. Oke, kalau elektron berarti dia bergerak dari mana ke mana? Aduh, elektron dari mana ke mana? Negatif ke positif. Negatif ke positif, Pak. Iya, dari negatif menuju positif. Kenapa? Karena memang elektron itu negatif. Ya. Kalau elektron menuju negatif, itu berarti namanya apa? Negatif suka sama negatif itu berarti artinya apa? Halo? Negatif ketemu negatif artinya apa? Tolak menolak, Pak. Tolak menolak. Ya, alami seperti itu. Jadi kalau ada yang negatif, kok suka negatif, berarti itu ada yang sakit gitu ya. Atau positif suka sama positif, itu berarti ada yang sakit. Itu penyakit namanya. Nah, karena elektron itu adalah sehat, dia adalah alamiah. Alaminya dia negatif. Karena elektron muatannya adalah negatif, maka dia lebih suka dengan lawan jenisnya, yaitu positif. Maka dia bergerak dari negatif menuju positif. Arti negatif itu apa? Acuannya adalah positifnya dulu. Di sini 5 volt, ya kan? Di sini berapa tadi? 0. 0 sama 5 negatif mana? Atau lebih kecil mana? Kecil 0. Lebih kecil 0 gitu. Maka elektron itu berjalan dari negatif ke positif. Jadi yang ini adalah gambar atau aliran elektron yang warna biru di dalam ini. Nah, itu saya jelaskan ya, paradigma arus pertama. Paradigma arus yang kedua itu adalah namanya arus positif. Namanya adalah arus positif. Apa itu, Pak? Disinilah kesepakatan internasional yang kedua. Arus itu kalau dari negatif ke positif kan agak susah nanti notasinya gitu ya. Sehingga dibuat gampang, maka arus itu adalah sesuatu yang mengalir dari positif ke negatif. Namanya arus positif. Jadi ini adalah arus positif.
Arus positif adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan arah elektron. Udah gitu aja. Dipahami nggak? Jadi kalau elektron berjalan ke kanan, maka arus positif kemana? Kiri. Kalau elektron ke atas, berarti arus positif kemana? Ke bawah. Nah, gitu aja ya. Arus positif selalu berada oposisi terhadap si elektron. Jadi arus positif itu apa, Pak? Arus positif itu adalah arus yang berjalan berlawanan dengan elektron. Ada ya, Pak? Ya, itu cuma vektor. Vektor itu cuma arah. Ya. Hanya untuk mempermudah notasi saja. Tapi pada hakikatnya yang berjalan itu adalah si elektron. Nggak ada selain itu. Oke? Tapi itu fundamental. Terima kasih Diki pertanyaannya. Masih bingung nggak? Tidak Pak, udah paham, sudah bisa dipahami. Clear ya, oke. Thank you Diki. Oke, jadi GFET ya, ini GFET ya. Gimana cara menjelaskannya biar gampang ya. Oke, jika GFET ini kita beri tegangan positif di sini ya, di sini makin positif, ya, di sini makin, berarti kan ini VDS-nya adalah atau kurang dari VTO ya. Nah, VTO itu apa Pak? VTO itu adalah tegangan threshold. Ketika VDS-nya sangat tinggi, VDS itu apa Pak? Tegangan drain dan source, atau tegangan yang kita pasang di sini, atau tegangan yang kita pasang di sini itu sangat besar, ya, sangat besar, maka arus akan terkurung, confined, gitu ya, confined to a very narrow strip for VDS more than VTO. Ya, jadi ini akan terhimpit banget. Kenapa? Karena VDS-nya di sini positif, ya. VDS-nya positif, ini adalah positif. Positif sama positif gimana? Bertolak. Ya, maka depletion layer yang ini akan makin ke kiri, sedangkan yang di sini akan makin kemana? Ke kanan. Ke kanan, gitu. Sama dengan yang ini. Karena di sini positif, ya, kan di sini P ya, ini P ya, ini P, maka P akan semakin menjauh sehingga akan melebar ke sana. Sedangkan tadi di sini negatif ya, negatif, dia makin apa? Makin mendekat. Nah, makin mendekatnya ini sehingga mereka akan berhimpit. Nah, ketika berhimpit ini maka arus yang lewat gimana? Bisa lewat nggak? Enggak. Tidak. Kayak gitu, ya. Atau cara yang berikutnya, saya ulangi, cara berikutnya adalah dengan cara memasang supply di sini. Tetapi dibuat seperti ini, negatif. Ini negatif. Ini positif. Kenapa? Ketika kita pasang negatif, perhatikan, ketika kita pasang negatif, efeknya apa terhadap si positif ini? Akan tertarik ya? Ya. Akan tertarik ke sini. Sedangkan yang negatif di sini gimana? Makin Menjauh. Makin menjauh. Efeknya apa? Makin menebal. Ketika menebal, efeknya apa? Depression ini akan saling berhempetan. Ini A sama B ya. Depression A sama B akan saling bertemu di tengah sehingga efeknya apa? Depression layer akan saling tertutup seperti ini misal. Sehingga arus yang tadinya lewat dari negatif ke positif dia akan terkurung, nggak bisa lewat. Gimana Pak biar bisa lewat lagi? Ya berarti dikembalikan lagi ini ke positif atau dibuat 0 gitu ya, sehingga dia bisa jalan kembali. Oke. Jadi ini karakteristiknya, perhatikan. Jadi ada ini VP atau sama dengan VTO ya, atau VTO threshold ya. Jadi
kurva karakteristik ID atau arus drain dan VDS. Ini VDS ya, tegangan pada drain dan source. Ini adalah ID output yang dihasilkan. Ketika VGS-nya adalah 0, ini saya ajari cara baca kurva ya. Ketika VGS-nya 0 dan VDS-nya masih 0, di sini nih ya. Ketika VDS-nya masih awal-awal, ID-nya berapa? 0. 0. Lalu ketika VDS-nya makin dibesarin, arusnya gimana? Besar. Makin naik, ID-nya makin naik ID-nya. Ya, arus drainnya makin naik. Kalau makin naik berarti arusnya makin cepat dan makin banyak elektronnya. Paham ya? Oke. Lalu VDS-nya diapain lagi? Halo? Kan VDS-nya makin ke kanan ya. Kalau makin ke kanan berarti VDS-nya makin apa? Naik. Makin besar. Makin naik, ya makin besar, betul. Maka kita naikkan VDS-nya, terus VDS-nya dinaikkan. 1 volt, 2 volt, 3 volt, terus naik. 5 volt, misal kayak gitu ya, misal. Hingga pada titik tertentu, ya, oke. Hingga pada titik tertentu, nilai ID itu tidak lagi, apa? Bertambah. Tidak lagi bertambah meskipun VDS diapain? Makin besar. Makin besar. Nah, titik atau kejadian ketika itu dinamakan tegangan pinch off. Yaitu adalah tegangan drain source di mana di atas tegangan ini arus dan drain menjadi konstan. Oke, ini ya. Ini VP pinch off atau threshold voltage, sama aja. Mau sebut VTO boleh, VP juga boleh, ya. Oke, berikutnya VDS dinaikkan terus. Ketika VDS-nya naik, apakah ID-nya naik? Enggak. Enggak, dia terus mau VDS-nya dinaikkan jadi berapa tuh? 10 volt, 15 volt, dia tetap aja santai segini ya. Nah, ketika dia sudah tidak naik, itu dinamakan apa? Saturasi. Saturasi. Saturasi itu artinya adalah jenuh. Jenuh itu artinya sudah tidak lagi bisa diapa-apain. Ya. Sudah jenuh nggak? Nah, artinya ya udah saturasi. Nah, arus yang muncul ketika kondisi saturasi dinamakan apa? IDSS, yaitu apa? S ini adalah saturasi, S yang ini adalah source, D-nya apa? Drain. Drain, I-nya apa? Arus. Berarti S ini saturasi ya. Berarti gimana cara bacanya? IDSS itu apa? Arus drain source yang saturasi ya, namanya IDSS. Oke, ada namanya ID, betul, di sini ada ID nanti. Di sini ID, di sini ID. Tapi kalau sudah saturasi namanya IDSS. Hanya istilah saja nanti untuk menghitung sesuatu ya. Oke. Ya. Nah, perhatikan ketika VGS-nya 0, maka responnya seperti ini. Ya, seperti kurva ini. VDS-nya naik terus, naik. ID-nya juga naik tuh, perhatikan. Nah, ketika sudah saturasi, maka kita tahu IDSS-nya adalah sekitar ini, ya. Oke. Ketika VGS-nya saya turunkan dari 0 menjadi -1, efeknya apa? Efeknya apa? Arusnya juga turun. Arus apa yang turun? Drain source. Ya. IDSS-nya juga turun, ya. Perhatikan. VGS-nya kita buat -2. Bedain ya antara VDS sama VGS, itu beda. Coba imajinasinya di ini ya. Kalau VDS itu adalah tegangan dari drain ke source. Ini ya. Kalau VGS itu tegangan di sini nih. Ya. Pada bagian gate. Oke. Maka ketika VGS-nya itu adalah benar-benar minus, efeknya apa?
efeknya adalah arus drainnya juga akan turun hingga 0. Nah, ketika sudah 0 dinamakan cut off. Oke ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaankah? Oke, tidak ada ya. Baik, sekarang kita akan break dulu ya. Mau break berapa menit? 10 menit atau 5 menit? Nggak ada jawaban ya? 10, Pak. 10 ya. Oke, sebelum break saya kasih oleh-oleh. Oke. Ini ya. Saya beri oleh-oleh, nanti silahkan. Ini ada 2 aplikasi, 1 dan 2 ya. Ada aplikasi 1 dan aplikasi 2. Oke. Untuk aplikasi 1 saya jelaskan dulu. Tolong dipahami ya, kita belum bagi grupnya, nanti sesuai breakout room ya. Aplikasi 1 ini ada V input ya, ada V input. Oh, sorry. Oke. Oke. Untuk aplikasi 1 ada V input ya. V input. Di sini misal kita mau memasang, dia ada lampu ya. Ada lampu. Misal kayak gitu ya. Oke, ya ada lampu boleh. Ya. Jadi ada lampu. Nanti silahkan untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 yang mendapatkan aplikasi 1, silahkan menjelaskan seperti yang motor kemarin. Bagaimana cara kerja rangkaian ini ya. Bagaimana cara kerja rangkaian ini. Oke. Nomor 2 juga sama. Bagaimana cara kerja rangkaian ini. Nanti silahkan dibuat PowerPoint-nya. Oke, silakan nanti buat PowerPoint per grup ya, PowerPoint ya, buat PowerPoint. Lalu setiap grup ya nanti menuliskan nama anggotanya. Lalu silakan nanti di-share ke anggotanya. Ya, ke anggota. Lalu setiap mahasiswa, saya buat setiap mahasiswa akan mengirimkan ini ke learning. Ya, saya buatkan nanti kolom tugasnya dan dia dalam bentuk PDF. Jadi silakan nanti PPT-nya dirubah dari PPT ke PDF. Apakah dipahami arahan saya? Paham, Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke breakout room dulu ya. Saya coba buatkan breakout room-nya. Ini ada berapa orang sih? Eh, 43 ya. Jika satu ruangan berisi 4 orang. 42, Pak. Oh, 43. Oh ya, 42. Sorry, ada saya ya. Oke, 42 berarti jika satu room itu adalah 4 orang. Ntar mungkin ada 1-2 yang dapat lebih lah, nggak apa-apa. Oke, berarti kita butuh berapa ruangan? 8 ya? 10. 10 ya, betul 10. Maaf. Oke, kita buat 10 room. Oke. Sudah pernah breakout room belum? Udah, Pak, tapi dimasukin. Oke, sekarang nggak saya masukin ya. Silahkan nanti masuk otomatis. Lalu kalian kerjakan secara berkelompok, secara efektif dan efisien.
Saya ulangi, secara efektif dan efisien. Kelas A atau B bercampur nggak ada masalah. Ya, saya beri waktu nanti hingga pukul 3:30. Makin cepat ditemukan jawabannya, makin oke. Jangan 3:30 lah, terlalu lama. Butuh berapa lama kira-kira? Itu langsung dibuat PPT-nya, Pak. Iya, langsung PPT-nya. Ntar begitu, jadi nggak ada tugas lagi setelah kelas saya. 3:30 udah cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Oke. Baik, Kurang. kurang. Tambah lama nanti ya. Oke, sampai 3:30 silakan didiskusikan secara berkelompok ya. Itu aja. Oke, kita buat breakout room-nya 10 room ya. Kita assign automatically. Oke. Tutup lah dek pintu dek. Lupa saya. Pembagian gimana? Belum. Oke, kita cancel dulu semua. Oke, maaf ya, kita back dulu ke main room. Oke, sebentar. Tadi masih percobaan ya. Ada belum kembali? Sudah semua ya? Udah, Pak. Belum semua, Pak. Belum semua. Oke, 9 seconds more. Apakah sudah semua? Loh, sekarang udah 45 lah pertambahan. Siapa yang tadi nggak datang terus datang? Oke lah, ya silakan. Oke, maaf. Jadi gini, untuk kelompok yang ganjil, ya dia mengerjakan aplikasi 1. Untuk kelompok yang 2, kelompok yang genap dia mengerjakan aplikasi 2. Ya. Yang kedua, waktu sampai 3:30 ini fleksibel, ya. Kalau sambil istirahat silahkan, tapi yang pasti tugas harus selesai. Dan nanti saya punya wewenang untuk masuk setiap room untuk saya lihat bagaimana sampelnya begitu ya. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke, mohon maaf ya, kita break kembali ke room lagi. Ke breakout room. Oke.
buzzernya mati, nggak hidup. Karena arusnya nggak ngalir. Oke, cukup penjelasannya? Cukup, Pak. Oke. Baik, silakan kelompok genap ya. Kelompok 4, 6, 8, sama 10 untuk menyampaikan pertanyaan barangkali ada. Silakan, kelompok berapa? Sebutkan nama dari kelompok apa gitu ya. Silakan. Nggak ada yang bertanya. Sudah jelas semua kayaknya. Halo Pak, Oke, silakan. Siapa nih? nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4. Oke, Iqbal, silakan. Mau tanya itu, jadi kalau yang masuk tegangan yang bermuatan negatif, efeknya apa? Mau langsung dijawab atau ditahan dulu? Kelompok 2. Ini nggak harus Aisyah ya, yang lain mau membantu pun boleh. Oke, Pak. Oke, Boleh langsung jawab mungkin, Pak. Silakan. Tadi pertanyaannya apa? Kalau tegangan yang bermuatan negatif yang masuk, efeknya apa? Oke. Silakan. Silakan kelompok 2. Jika mau langsung jawab, boleh. Lanjut dulu, Pak, mungkin, Pak. Oh, oke. Lanjut Saya, dulu. Pak. Silakan. Kelompok berapa nama? Saya dari kelompok 10, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya. Ini kan kalau Nama saya Muhammad Arya Alfarizi dari kelompok 10. Alfarizi. Arya Alfarizi ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Ini kan kalau supaya buzzernya mati, tadi kan dibilang diberikan tegangan dari input ini kan. Kalau input 3 sampai 4 volt tadi, Pak. Oke, ya, terus? Nah, terus gimana kalau kita berikan inputnya itu lebih dari 3 sampai 4 volt, yaitu 5 atau 6 gitu. Apa yang terjadi? Apakah tetap mati buzzernya? Atau gimana gitu, Pak? Tanya kelompok 2 dong. Terima kasih. Oke, yang tadi pertama kalau dikasih supply negatif gimana? Yang kedua, kalau kita beri supply positif lebih dari yang tertera gimana? Oke. Dilanjut dulu kelompok 2 atau gimana? Oke. Silakan. Lanjut dulu, Pak. Oke. Kelompok 4 sudah, 10 sudah. Kelompok 6 sama 8. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Dika Amran Mardika dari kelompok 6. Siapa? Dika Amran. Oke, Dika Amran, silakan. Pertanyaannya itu apa yang terjadi jika komponen buzzernya itu tidak ada? Apa yang terjadi kalau komponen buzzernya tidak ada? Apa kira-kira jawabannya, Amran? Pak? Jawabannya apa kira-kira kalau buzzernya tidak ada? Ya, itu yang saya tanyakan, Pak. Oke. Oke, baik. Boleh ditanyakan kelompok 2? Belnya nggak bunyi, Pak. Iyalah, kan nggak ada belnya. Iya, sudah terjawab ya, Amran ya. Tapi oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi buzzernya kalau tidak ada, ya dia tidak bunyi ya. Karena ya nggak dipasang gitu ya. Sama kayak bel rumah, kalau nggak ada belnya gimana? Ya nggak nyala. Tapi nggak apa-apa. Biar tahu rangkaiannya bagaimana kerjanya. Oke, terima kasih Amran, Dika. Kelompok 8 ada? Nggak ada. Oke. Kelompok 8 nggak ada ya. Oke, mau dijawab langsung dari kelompok 2. Silakan. Ya,
Bagaimana? Halo, kok nggak ada suaranya? Apakah saya bermasalah? Enggak, Pak. Bentar lagi diskusi sedikit. Oke, saya beri waktu 1 menit ya. Ini udah 4:30 nih. Oke, sambil nunggu kelompok 2, saya akan coba share, jelaskan mengenai, boleh saya share dulu ya, kelompok 2. Ntar silakan dijawab ya, habis ini. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah rangkaian sama kayak punya kelompok 2. Bedanya apa? Menggunakan tipe N, Pak. Betul, menggunakan tipe N. Oke ya. Terus ini aplikasinya untuk apa kira-kira? Halo? Aplikasi Untuk menghidupkan sebuah lampu, Pak. Oke. Ini FET itu apa sih? Komponen apa sih? Transistor ya? Transistor, Pak. Nah, kalau FET itu transistor, berarti fungsinya ada berapa? 2. 2, apa itu? Penguat sama switching. Ya, penguat sama switch. Dalam hal ini, dia berfungsi sebagai apa? Switch, Pak. Ya, dia berfungsi sebagai switch di dalam rangkaian ini ya. Oke, saya hapus dulu nih. Bentar, nggak keluar. Oke. Ini nggak bisa ya? Oke, saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Oke lah. Perhatikan ya. Jadi di sini ada V input, ya. V input terserah dia mau 0 atau 1. Oke, 0 itu adalah kondisi seperti ini. Ya, ini adalah 0. Anggaplah seperti tegangan 0. Kalau 1 itu adalah asumsi kita suplainya adalah high. Bisa 5 volt, bisa 10 volt, boleh 3 volt, terserah. Pokoknya dia kondisi selain 0, gitu ya. Oke, ada yang ngechat saya. Pak, izin saya lowbat, saya lagi berobat, Pak. Oke. Silahkan Kennedy. Oke, jadi misal di sini 5 volt misal ya. Oke. Ketika 5 volt, ini N channel ya. Maka ketika ada tegangan dan ada resistor, ada apa di sini munculnya? Sebentar. Kenapa di saya agak... Oke, sudah mute kah? Oke, sudah ya. Oke, berarti ada arus ya? Oke. Ada arus dan arusnya ketemu. Oke, dan arusnya ini adalah ketemu di sini. Oke, pertanyaan saya, dengan kondisi ini open, saya ulangi, dengan kondisi switch ini open, ya, ini open kan masihan switchnya, atau dia nggak nyambung ya. Arus di sini, dia lanjut, atau dia ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Betul ya? Oke. Ini kan N channel ya. Ini adalah N channel. Yang tadi kita bahas di kuliah adalah N channel, di mana saat kondisi 0 volt, ya, kondisi 0 volt, oke, ada ide nggak? Ada arus drain apa nggak? Apa yang terjadi ketika 0 volt? Nggak ada arus. Dia close atau open? Open. Masa sih? Coba cek lagi catatannya.
Saya share deh. Ini kan N channel ya. Masih ingat ya? Ini N channel nih. Oke. Ini N channel. Ketika Ketika astagfirullahaladzim. Pak, maaf Pak. Ya, Ini Bapak lagi share screen ya Pak? iya. Tapi di sini saya yang ke share screen masih PPT-nya kelompok 2 Pak. Oh, masa? Gak tahu sih kalau teman-teman yang lain gimana? Apa yang lain demikian juga? Sama Pak. Iya Pak, sama Pak. Sama Pak. Sama Pak. Oh, begitu. Boleh tolong dimatiin dulu untuk kelompok 2? Oke. Maaf ya. Oke, baik. Oke. Saya udah keluar ya? Sudah, Pak. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke, ketika N channel, ini N channel ya, ini N channel. Oke. Saat N channel, ini dia terhubung ke tegangan berapa volt nih saat ini? Saat switch-nya open. 0. Oke, di sini 0 volt ya berarti ya. Di gate adalah 0 volt. Ketika gate-nya 0 volt, JFET ini kondisinya seperti switch yang open atau switch yang close. Kalau switch-nya open berarti tidak ada arus yang mengalir. Tetapi kalau switch-nya close berarti ada arus yang mengalir. Dalam rangkaian terbuka, Pak. Dalam Terbuka. open. Open, Pak. Open ya? Oke. Kok kompak salah ya? Sebentar. Jangan-jangan saya salah menjelaskan ke kalian. Oke, perhatikan di sini ya. Ketika VGS-nya 0, coba lihat lagi kurvanya. Ketika ini JFET ya, saya ulangi, JFET. Ketika JFET itu VGS-nya 0, apa yang terjadi? Nih, VGS-nya 0, apa yang terjadi? Ada ide nggak? Ada. Oke, perhatikan. Saat VGS-nya 0, ada ide, ada arus drain. Berarti dia close atau open? Close. Close ya. Dia close. Ya. Lalu ketika VGS-nya makin minus, perhatikan ini adalah JFET. N JFET apa P JFET? Ini N channel ya, N channel JFET. Oke, ketika VGS-nya makin negatif, dia diberi supply negatif ya. Di sini baterainya negatif. Makin negatif, misal di sini -1, -2, -3, seterusnya hingga -5. Maka secara perlahan si depletion layer itu makin menebal. Ya, makin menebal. Ketika dia menebal, ada arus yang lewat nggak? Enggak. Nah, ketika tidak ada arus yang lewat, berarti ada ide apa enggak? Tidak. Tidak. Ketika tidak ada ide, berarti dia open atau close? Open. Open, switch-nya open. Oke ya. Nah, kembali lagi ke case tadi. Oke lah. Kembali ke sini. Saat ini kita menggunakan N channel, di sini tegangannya berapa? 0. Berarti ada ide nggak yang lewat sini? Ada. Ada. Berarti dia open apa close? Close. Close. Kalau dia close, berarti arus nanti akan lewat sana atau sini. Sini, Pak. Ke Lebih bawah. dekat. Oh, sorry. Ke lampu atau ke lampu apa ke JFET? JFET, Pak. JFET. Oke ya. Maka dia akan galau tuh ya. Sebentar, saya hapus dulu yang bisa dihapus. Mana nih? Oke, bisa semua ya. Oke, ketika arus makin di sini, maka dia akan galau tuh ketemu. Masih ingat ya logika saya kemarin? Ketika arus ketemu cabang, dia memilih apa? Ke tempat lebih rendah, Pak. Ke tempat yang resistansinya paling Besar. Kecil. kecil, ya. Ke tempat yang resistansi paling kecil. Resistansi antara yang close dengan lampu lebih rendah mana resistansinya? Ground.
Ya, lebih rendah ground. Kenapa? Karena di sini dia close ya. Perhatikan di sini close, berarti ibaratnya dia nyambung nih di sini, ya kan? Ketika nyambung, ini nyambung kemana? Ground. Ground. Jika di sini ground, berarti di sini berapa? 0. Di sini 0, di sini berapa? 0. Ini 0, ini 0. Berarti arus akan suka jalan ke sini ya. Ya kan? Iya. Ketika arus semua jalan ke sini, ada nggak yang jalan ke lampu? Enggak. Tidak ada. Ya, itulah kenapa arus di sini lampunya tidak menyala. Ketika si switch-nya ini adalah open. Kembali ke pertanyaan kelompok awal tadi, apa yang terjadi kalau switch-nya ini close? Oke, kita cek. Ketika switch-nya close pada N channel, ya ini open ya. Ini open, ini close. Oke. Yang terjadi apa? Tegangannya berarti berapa di sini? Di gate sini. Tegangannya apakah masih 0? Tidak, Pak. Ya, berapa tegangannya? Negatif. Iya, betul, negatif. Ya, maka tegangannya akan negatif di sini. Berarti tegangan gate adalah negatif. Ketika negatif, yang terjadi apa pada NGFET? Arusnya berkurang. Arusnya berkurang atau kita katakan dia akan mati. Open, ya kan? Ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Saya hapus dulu. Kita nanti lihat galaunya si arus ya. Oke, sekarang kita lihat tegangan yang ada di sini adalah minus. Oke, kita cek kurva kita. Perhatikan ketika di N channel, oke. Sebentar ya. Oke, ketika di N channel, VGS-nya makin negatif, efeknya apa? ID-nya makin kecil. Anggaplah kita buat ekstrim ya, bahwa VGS-nya sangat negatif. Saya ulangi, VGS-nya sangat negatif. Oke, berarti arusnya akan turun. Ketika arusnya turun, maka kita katakan di sini adalah dia makin, hambatannya makin apa? Besar apa kecil kalau arusnya turun? Halo? Kecil. Kalau arusnya turun, berarti hambatannya makin besar, Pak. Besar. Kalau hambatannya besar, berarti kita bisa ibaratkan switch-nya itu makin close atau makin open. Kita ibaratkan dia switch yang open. Kenapa? Karena switch yang open itu resistansinya tinggi atau rendah? Tinggi. Ya, betul. Switch yang open itu resistansinya tinggi. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih, ketika dia close, kita close gini ya. Oke. Arusnya jalan dari 5 volt ke sini sap, gitu ya. Ketemu dia cabang. Dia mau lewat ke bawah atau dia terus ke lampu? Ke lampu. Kenapa ke lampu? Resistansinya lebih rendah pasti, ya kan? Dibandingkan switch yang open di sini. Oke, maka dengan seperti itu kita tidak perlu mematikan dari sumber tegangan, kita cukup mengontrolnya dari switch yang ada pada rangkaian di sini lewat JFET-nya. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke ya, baik, silakan. Kelompok 2 tadi mau menjawab tuh kayaknya. Silakan dilanjutkan. Aduh, udah menit 39 ya. Maaf ya, molor ya. Kelompok 2 mau lanjut share screen dulu. Silakan. Tadi ada 2 pertanyaan. Jika negatif sama positif, gimana efeknya? Halo, kelompok 2. Priscila.
Ya, silakan. Ya, biar segera selesai kita. Ntar saya bantu kalau tidak ada ini atau kurang lebih. Oke, saya nggak tahu kenapa nggak segera di share screen. Mau saya bantu kelompok 2? Boleh, Pak. Saya bantu share screen ya. Tolong jangan tinggalkan grup duluan ya sebelum presentasi selesai ya. Oke, silakan dijelaskan. Untuk yang pertanyaan kalau tegangannya negatif, Pak. Ya, silakan. Kalau tegangannya negatif, dia tetap aktif. Kalau tegangannya negatif, berarti di sini negatif ya? Betul ya? Iya, Pak. Apa efeknya? Tetap aktif. Tegangannya negatif, tetap aktif. Oke. Sehingga efeknya apa? Buzzernya hidup. Oke. Kenapa hidup? Karena P channel-nya tadi aktif, jadi harusnya Aktif itu artinya dia open atau close? close. Ya, karena dia close maka dia ada aliran elektron atau arus ya dari sini nyambung sampai ke ground ya. Ya. Sehingga terjadi satu loop sehingga ya nyala lah lampunya begitu ya. Lampu tidak nyala ketika listrik itu atau aliran listrik tidak sampai ke ground. Jadi ketika dia sampai ke ground maka itu satu loop dan itu membuat rangkaian menyala. Oke, terus pertanyaan kedua. Ketika ini positif, makin positif efeknya apa? Nggak aktif. Makin positif nggak aktif. Oke. Berarti si PGFET ini apa? Open. Ya, dia makin open. Ya sudah, kalau sudah open sih nggak perlu mau ditambah tegangan berapapun ya dia akan open terus. Ya, oke. Apakah dipahami untuk tadi penanya tadi? Si Arya ya, Iqbal tadi? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, saya kira cukup ya kelompok 2 ya. Terima kasih atas bagus ya jawabannya. Saya kira cukup memahami, apalagi ini PGFET ya, sesuatu yang berbeda dari materi saya, tetapi bisa dianalisa secara baik. Oke, well appreciated untuk kelompok 2 dan kelompok berapa ya? 3, Pak. Kelompok 3 ya. Oke, saya udah catat nama-nama untuk ininya ya. Oke, jadi kelas saya akan saya coba sesuaikan ya dengan kondisi kita. Catatan saya saat ini terlalu lama ya untuk Zoom. Kasihan kawan-kawan yang mungkin agak terbatas gitu ya kuotanya. Yang kedua, nanti silahkan tugas yang tadi sudah dibuat bersama-sama itu dijadikan PDF ya, dikirim ke learning untuk disubmit ya. Masing-masing mahasiswa, saya ulangi, masing-masing mahasiswa. Jika tidak submit, maka saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Oke, lalu catatan saya saat ini untuk pertemuan saat ini untuk diskusi kita ya, itu kelompok 8 ya, untuk genap tidak ada partisipasi sama sekali ya. Lalu untuk kelompok ganjil sama, ada satu kelompok yang juga tidak berpartisipasi. Oke, untuk pertemuan berikutnya saya harap kita bisa lebih proaktif ya. Dan harapan saya kalau memang ada kendala tolong segera chat ya, biar tidak ada tunggu-tungguan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi sore hari ini? Silakan. Cukup ya? Pak, Ya, silakan. boleh ini nggak Pak? Tolong uploadin recording penjelasan hari ini Pak.
di learning. Recording saya kira, saya nggak tahu ya nanti apakah bisa saya upload. Mungkin bisa saya share linknya untuk viewers, bisa sih. Baik, Ntar Pak. lewat ketua kelas ya. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Yuk, Pak. mari. Oke, cukup ya pertemuan pada pagi hari ini. Astagfirullah. Siang sampai sore hari ini. Saya cukup suka dengan partisipasinya, meskipun saya harap yang lain bisa lebih aktif. Kenapa? Karena dalam sesi mata kuliah saya tidak mencari yes man ya, atau mencari orang yang, oh iya Pak, betul. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah orang yang bisa berargumen. Kenapa? Karena setiap argumen punya dasar. Kenapa seperti itu? Itu artinya mereka mendayagunakan pikirannya, perhatiannya, dan waktunya untuk standby antara pikiran dan hatinya di kelas saya. Tapi jika dia datang, lalu dia nggak join di Zoom gitu ya, di breakout, bisa kita bayangkan, dia cuma nitip absen misal. Sekali lagi, saya harap ini something better untuk kita lakukan dalam makin memahami materi perkuliahan yang di tengah pandemi ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ke depan kita akan coba lebih perbaiki metode pembelajaran agar makin efektif. Sekali lagi terima kasih ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.